Pernahkah kamu datang ke area outdoor tenant F&B di Sumarekon Mall Serpong? Di sana, ruang itu terlihat terbuka. Orang bisa datang, duduk, dan beraktivitas dengan bebas. Sekilas, ini terasa seperti ruang publik, tapi apa benar ruang ini sepenuhnya bebas digunakan oleh semua orang? Perkembangan kawasan komersial modern menghadirkan tipologi ruang baru, yaitu ruang yang tampak publik, tetapi sebenarnya berada dalam kontrol private. Area outdoor F&B ini menjadi contoh nyata, ruang terbuka dengan jalur pedestrian, tempat duduk dan lanskap, namun seluruh aktivitasnya terikat pada sistem konsumsi. Untuk memahami fenomena ini, kita bisa melihatnya melalui pengalaman sederhana sebagai pengguna ruang. Ketika masuk ke area ini, ruang terasa terbuka dan menyambut semua orang. Namun sebenarnya, kita sudah berada dalam area privat milik pengelola. Ruang ini mendorong interaksi sosial, bertemu teman, ngobrol, dan berkumpul. Tapi, rasa nyaman ini seringkali hanya dirasakan oleh mereka yang merasa diterima dalam sistem ruang tersebut. Untuk benar-benar menggunakan fasilitas seperti duduk, kita perlu melakukan transaksi. Akses terhadap ruang mulai dikondisikan oleh aktivitas ekonomi. Kenyamanan ruang pun menjadi sesuatu yang bersifat sementara, selama kita masih menjadi konsumen. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak membeli? Meskipun secara fisik ruangnya sama, tidak semua orang merasa memiliki akses yang setara. Ada aturan-aturan tidak tertulis, seperti batas waktu duduk, larangan membawa makanan luar, hingga keberadaan staf atau keamanan. Kontrol ini tidak selalu terlihat, tapi sangat terasa. Akibatnya, muncul eksklusi halus. Ruang yang seharusnya menjadi tempat interaksi sosial justru menciptakan jarak dan ketimpangan pengalaman. Dari fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa area outdoor F&B di Sumarekon Mall Serpong merupakan ruang semi publik, terbuka secara fisik, tetapi dikontrol secara ekonomi dan sosial. Ruang ini tetap menyediakan akses dan fasilitas umum, namun di sisi lain juga menerapkan sistem konsumsi, aturan tidak tertulis, dan pengawasan. Dampaknya, inklusivitas ruang menjadi berkurang, interaksi sosial menjadi terbatas, dan ruang berubah menjadi komoditas. Fenomena ini juga dapat dilihat melalui teori utilitarianisme, yaitu pandangan yang menilai suatu ruang berdasarkan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Dalam konteks ruang komersial, pengelola berupaya menciptakan ruang yang nyaman, aman, dan menarik, agar dapat digunakan oleh banyak pengunjung sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, pendekatan ini seringkali membuat kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan, terutama mereka yang mampu berpartisipasi dalam aktivitas konsumsi. Akibatnya, akses dan kenyamanan ruang menjadi tidak sepenuhnya setara bagi semua orang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam merancang dan mengelola ruang komersial agar tetap inklusif, adil, dan tidak kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang bersama.